Kenapa ini ada tebal batangnya, terus ada yang ini kecil-kecil? Nah ini kita lihat kenapa selalu dianjurkan bahwa satu lubang satu biji itu untuk memaksimalkan nanti saat pengisian. Nah kita lihat bagaimana tongkol yang satu biji dengan diisi dengan 2 biji dengan 3 biji itu kecil-kecil karena perebutan unsur hara itu ini saling bersaing dibanding dengan yang satu lubang satu tanam. Oh, berarti sebaiknya yang satu Iya, ini 4. ya ini malah ada yang 4. Nah ini lanjut ini. Padahal usianya sama. Tongkolnya kecil, kemudian batangnya juga kecil karena terlalu besar persaingan. Ini adalah untuk mengatur air ketika berlebihan. Jadi ketika turun hujan, tanaman jagung tak tergenang. Jadi ada fase di mana tanaman jagung butuh air ketika pengisian. Jadi butuh maksimal banyak air. Jadi memaksimalkan pengisian biji dan bunga. Drainase atau irigasi untuk mengontrol air di pertanaman. Ya insya Allah kita bisa dapat 2 ton atau 3 ton lain insya Allah. Karena ini komposit jagung yang bisa ditanam kembali, jadi nanti dipilih tanaman yang pertumbuhannya bagus, tongkolnya besar, kemudian mempunyai biji yang seragam. Jadi nanti ada masa di mana kita ini sebelum panen kita pilih-pilih yang mana siap untuk dijadikan benih untuk ditanam kembali. Komposit adalah selain memang harganya murah, itu bisa ditanam kembali 2-3 kali meskipun hasilnya sedikit, tapi di biaya pembelian mungkin bisa dikurangi dibanding dengan kita menanam hibrida. Tapi kalau komposit digeluti dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik ketika kita sudah memahami bagaimana teknik budidayanya dan penanamannya, sehingga biaya input yang diberikan oleh petani itu mungkin maksimal bisa dikurangi. Kita lihat di sini ada kolam. Kolam ini berisi ikan air tawar tentunya. Kolam ini di sisi lain akan berfungsi sebagai sumber pengairan untuk tanaman yang ada di sekitar. Jadi saat ini kita kembangkan jagung. Karena sudah masuk ke tahap pengisian, makanya sudah tidak dibiarkan lagi airnya mengalir. Itu akan mendukung pengeringan biji. Nah di sini kolamnya masih terisi dengan ikan. Dari awal persiapan lahan kita mengisi bibit ikan. Jika kita mengukur panen jagung itu 3 bulan, itu juga akan beriringan dengan pertumbuhan ikan yang ada di kolam. Jadi pada saat panen jagung kita juga sudah bisa bersamaan untuk panen ikan, sehingga kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein masih bisa dioptimalkan di lahan kita sendiri. Intinya kita tidak perlu mengejar produksi yang berlebih, tapi bagaimana dalam satu lahan itu bisa dioptimalkan untuk menghasilkan banyak sumber pangan yang bisa menghidupi masyarakat, terutama kita sendiri sebagai pemilik lahan. Di sini juga ada kelapa, ada pisang, ada rempah dari pala, cengkeh dan sebagainya. Itu sangat mendukung ketahanan pangan di level komunitas.